Bapak hari ini akan mengadakan coaching, betul Pak Agung ya? Benar sekali, Pak. Baiklah, saya akan menjadi observer ya Pak Agung ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak menjadi coaching menggunakan rubrik penilaian apakah sudah menanyakan sesuai alur tirta ya Pak ya. Dan bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach nanti. Dan bagaimana coach menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak nanti ya Pak ya. Dan jangan lupa Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak Agung. Baik, Pak. Dalam proses ini, kompetensi yang akan dikembangkan, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Agung. Baik, Pak. Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach, Pak. Baik Pak Agung, dari tiga kompetensi ini, mana yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan? Saya ingin lebih mengembangkan mendengarkan aktif, karena saat mendengarkan aktif, Pak, saya akan berada pada kehadiran penuh. Dan dengan mendengarkan aktif, saya akan memberikan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan coach, Pak. Ya, indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching ini apa Pak? Indikator ketercapaiannya ya Pak, saya ingin melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan dan juga memiliki rencana aksi yang akan dilaksanakan ke depannya, Pak. Baik Pak Agung, nah itu saja yang ingin saya sampaikan Pak. Semoga coachingnya berjalan maksimal dengan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih Bapak Agung. Baik, terima kasih kembali, Pak. Oke Pak Agung, lanjut ya. Baik, Pak, lanjut, Pak. Pak Agung sebelumnya tadi menyinggung tentang indikator yang dicapai pada saat coaching. Nah, indikator ketercapaian sudah berhasil dimunculkan dalam coaching kali ini apa Pak? Saya sudah melakukan proses coaching sesuai alur tirta, Pak. Sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan rencana aksi nyata yang akan dilakukan coach, serta meminta coach mempertanggungjawabkan rencana tersebut, Pak. Baik, tadi saya sudah mengamati, sudah mengidentifikasi permasalahan pada Koji, Pak. Sudah memberikan pertanyaan berbobot, sehingga Koji menemukan solusinya sendiri. Sudah menerapkan prinsip coaching. Dari yang sudah dilakukan kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Eh, ada beberapa, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan memberikan pertanyaan berbobot saya akan menggali informasi lebih dalam dan mengarahkan kunci untuk menemukan solusi atas permasalahan. Salah satunya itu, Pak. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Bapak terus ingin mengembangkan kompetensi tersebut, padahal tadi sudah menerapkan alur tirta dengan baik, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Betul, Karena Pak. respon Koji tadi sudah sesuai seperti yang diharapkan. Nah, semoga bisa lebih baik lagi Pak. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi. Luar biasa Bapak Agung, terima kasih. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah kabarnya baik. Baik, langsung kita menyingkat waktu ya, Bu ya. Eh, untuk sesi tanya jawab begitu untuk hari ini. Baik, Pak. Siap. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching hari ini, Bu? Ada hal yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan tidak, Bu? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang ya, Bapak.
Beberapa tantangan di pekerjaan membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Oh, begitu. Tentu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama, begitu. Apakah ada hal yang khusus, Bu, yang ingin kita bahas lebih mendalam lagi hari ini, Bu? Ada, Pak, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, boleh, boleh. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya, Bu ya. Siap, Bapak. Oke, apa tujuan yang ingin dicapai dari sesi coaching ini, Bu, kira-kira, Bu? Tujuan yang ingin saya capai, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Oke, apa definisi dari tujuan akhir yang ingin dicapai nanti kira-kira, Bu? Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Bagus. Kira-kira nih, Bu, ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari permasalahan ini apa, Bu, kira-kira, Bu? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup gitu, Pak. Jadi nggak ada rasa-rasa gugup lagi ketika saya presentasi di depan. Selain itu, saya ingin mendapatkan feedback positif dari audiens. Baik, baik. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan nih dalam melakukan presentasi, Bu? Saya ini sering merasa gugup, Pak, dan sering lupa dengan kata-kata saat saya presentasi. Saya sering lupa dengan apa yang ingin saya sampaikan gitu, Pak. Sebenarnya itu terjadi di semua orang sih, Bu. Nggak apa-apa, itu wajar. Ceritakan lagi, Bu, bagaimana perasaan itu muncul, Bu? Rasa takut tidak memberikan kesan positif kepada audiens seringkali membuat saya gugup, Pak. Terkadang saya merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna. Oke, saya paham, Bu, itu. Bagaimana nih kira-kira dalam mengatasi masalah kegugupan Ibu itu, Bu? Kira-kira bagaimana, Bu? Terkadang ya Pak, karena saking gugupnya itu, saya sampai keringat dingin Pak, dan membuat saya tuh lupa dengan apa yang akan saya sampaikan gitu Pak. Baik, baik, baik. Kita akan mencari solusi bersama ya, Bu, untuk mengatasi hambatan ini. Kira-kira ada hal yang lain tidak, Bu, untuk yang ingin ditambahkan lagi? Saya ingin merasa lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Dan saya juga ingin Pak, dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, baik. Sekarang mari kita rancang ya, Bu, ya. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan untuk presentasi yang diinginkan oleh Ibu? Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Oke. Apakah ada, Bu, prioritas yang ingin dicapai dalam rencana Ibu ini, Bu? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan presentasi di depan cermin, Pak. Saya berlatih dulu, kemudian saya percaya, Pak, bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Oke. Ada strategi tidak, Bu, untuk yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi Ibu? Pertama, saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik. Kemudian, mempersiapkan slide presentasi yang menarik dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri. Oke, luar biasa sekali, Bu. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik
rencana aksi yang terstruktur dan terfokus begitu pada detail yang akan membantu Ibu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih baik lagi dengan efektif di kemudian hari. Baik, sekarang kita langsung saja Bu untuk tahap tanggung jawab. Apakah komitmen yang Ibu rencanakan untuk aksi Ibu yang Ibu sudah sebutkan tadi Bu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Oke, kira-kira nih Bu, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu Bu? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Baik. Bagaimana Bu dengan kegiatan coaching ini? Apakah Ibu sudah merasa lebih baik lagi Bu? Tentu Pak, saya merasa jauh lebih baik. Tentu saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, Pak, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi yang efektif. Luar biasa sekali Bu ya. Kira-kira Bu, perasaan apa yang Ibu rasakan setelah kita berdiskusi lebih lanjut lagi Bu, kira-kira? Saya jauh lebih lega, Pak. Saya tidak merasa gugup lagi. Ternyata setelah berkomunikasi dan mendapatkan solusi, alhamdulillah saya menjadi jauh lebih semangat lagi. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk sesi tanya jawab kali ini. Mungkin cukup ya Bu ya? Iya, Bapak. Baik, terima kasih. Kita cukupkan untuk sesi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bapak. Sama-sama, Ibu.